Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Awas. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Anda pilih yang mana? Selalu begitu ya. Baik, cari yang ketiga. Ini poin. Karena tidak sedikit orang kaya tapi nggak tenang. Banyak contohnya di Quran. Ujungnya habis kekayaannya seperti Qarun. Kayanya luar biasa. Banyak Pak. Quran surah ke-28. Ya, dari ayat 76 sampai dengan 80. Qarun tuh kayaknya luar biasa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun tuh termasuk kaumnya Musa, fabagha alaihim. Tapi mohon maaf, sombongnya luar biasa. Bagha itu sombong dari kekayaan yang dimiliki. Kalau sombong dengan kedudukan disebut togo. Makanya Fir'aun disebut togo, Qarun disebut bagha. Ya, idhab ila fir'auna innahu togo, bukan bagha. Karena Fir'aun sombong dengan kedudukan. Qarun sombong dengan harta. Tahu nggak Bapak Ibu berapa hartanya? Kata Quran, lihat kalimatnya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Jangankan hartanya, kunci-kunci berangkasnya saja, itu nggak sanggup dipikul oleh bodyguardnya. Di kemana-mana, di belakangnya ada banyak bodyguard, cuman bawa kunci berangkasnya aja begini. Qarun ingin tunjukkan, saya orang kaya nih, saya kaya nih. Kalau mau ngambil, ambil aja. Jangankan hartanya, kuncinya aja ini nggak sanggup, apalagi Anda. Qarun. Kalau ibu punya berangkas, mohon maaf, satu berangkas, kuncinya disembunyikan atau dipublikasikan. Mustahil orang umumkan, pasti disimpan. Gak ada orang punya berangkas tiba-tiba difoto, ceklik, kunci berangkas saya, diupload gitu. Jadi masalah. Qarun tidak. Harta saya banyak, mau ngambil, ambil aja. Ini aja gak kuat. Qarun. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang, tidak sekaya Qarun, ikutan sombong, keterlaluan tuh orang. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, dan keterlaluan. Karena kekayaan dia tidak sekaya Qarun. Qarun aja yang sekaya itu habis, ya apalagi yang sekarang yang tidak sekaya Qarun. Ini poinnya. Coba cek. Dan hebatnya, Quran selalu memberikan contoh-contoh hebat dalam kehidupan. Anda ikuti takwa, Allah turunkan. Kalau ingin seperti rizki, ini ada orangnya. Dari mulai Nabi Sulaiman dengan kedudukan dan hartanya, dari mulai Nabi Yusuf, sampai dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bapak pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu Pak, mohon izin ya, itu modalnya cuma pakaian Pak. Hijrah ke Madinah Bu. Dia itu orang paling kaya dulu di Mekah, di antara yang paling kaya, masuk Islam. Setelah masuk Islam, mau hijrah ke Madinah, kemudian, mohon maaf, datang orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, itu mengambil hartanya, merampas. Kata orang-orang Quraisy, kalau Anda mau hijrah ke Madinah, Anda nggak boleh bawa harta ini. Cukup bawa pakaian aja, yang melekat di badan. Tapi kalau Anda tinggal di sini, kami akan tambah kembali harta Anda, dan kami angkat jadi hartawan terpandang di sini. Baik, beliau memilih hijrah ke Madinah. Maka dirampas hartanya, masalahnya ada pada istrinya. Kata mereka, Anda pilih mana? Ikut suami, hijrah ke Madinah, tapi Anda pun hanya boleh membawa pakaian saja. Tapi kalau Anda tinggal di Mekah, Anda boleh ambil semua harta suami, kami tambah lagi, dan kami akan kirimkan jodoh terbaik untuk Anda, silakan pilih di kota Mekah. Ibu kalau dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, ibu pilih mana? Ikut suami cuman bawa pakaian, belum tentu sampai ke Madinah, bisa wafat di tengah jalan, atau tinggal di Mekah, jadi orang paling kaya, plus bisa nikah lagi dengan pemuda manapun yang ibu pilih. Anggap Bapak nggak ikutlah hari ini. Itu tidak mudah Bu, Pak. Ternyata pada saat itu, dia memilih untuk tinggal di Mekah. Abdurrahman bin Auf pergi. Kenapa tidak dieksekusi pada saat itu? Orang-orang Quraisy itu ingin memberikan pelajaran kepada yang lain yang mencoba masuk Islam, bahwa saya ingin tunjukkan ini orang dari kaya masuk Islam jatuh fakir plus akan melarat di Madinah. Itu pun kalau sampai, karena nggak ada modal yang lain, mungkin saja dia meninggal di tengah jalan. Jadi kalau masuk Islam resikonya bisa begini. Ternyata Allah berkehendak lain. Yang paling indah, sampailah kemudian di Madinah. Orang Madinah indahnya luar biasa. Kenapa disebut dengan Ansar? Menolong tanpa batas. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Luar biasanya Pak, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Punya jiwa berbagi yang luar biasa, takwanya tinggi, bahkan bisa memberikan apapun yang bahkan mereka butuhkan, tapi rela diberikan kepada orang lain yang bahkan baru dikenalnya. Jadi kalau ada orang Mekah datang ke Madinah haus, diterima oleh orang yang bawa minuman. Ada orang yang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf, mohon maaf, mohon izin, orang yang kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Perhatikan tawarannya Pak. Begitu datang, dikatakan, Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah jadi kaya saat di Mekah.
Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Silahkan ambil setengah kekayaan saya. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga Anda. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah ini. Walaupun itu kerabat saya, pilih dia, saya fasilitasi untuk menikah. Gantian Bu ya, gantian. Kalau Bapak dalam situasi tadi, anggap Ibu nggak ikut hari ini. Dihadapkan pada dua pilihan tadi, apa jawabannya? Berarti Ibu masih ada dalam pikirannya itu ya. Wallahu a'lam, masya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini yang paling penting. Tidak sedikit orang mungkin akan menerima. Alhamdulillah, siap. Tapi saya mau sampaikan, beliau setahun sebelum hijrah itu dilatih meningkatkan takwa oleh Nabi. Dilatih dengan sholat, Pak. Sholat bagian dari takwa. Nanti kalau ada satu saat kita berjumpa lagi, saya nanti coba buatkan pada Anda satu materi khusus tentang pelajaran sholat dari Nabi, yang salah satu poin pentingnya, ternyata semua gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Nah, Abdurrahman bin Auf diajarkan materi tentang sholat, dipraktekkan nilai sholat. Apa diantaranya? Mohon izin ya, saya cepat saja sedikit. Ternyata berdiri begini, itu ada maknanya. Berdiri tegak, kemudian tidak miring kanan kiri, kakinya diatur, lebarnya selebar dengan bahunya, tidak terlampau lebar, tidak terlampau rapat. Abu Dawud nomor hadis 666, dia berdiri tegak. Apa diantara maknanya? Di antara maknanya, kalau Anda bisa sanggup menegakkan diri Anda, maka jangan gantungkan hidup Anda pada orang lain. Berusahalah dengan baik, tegakkan diri Anda. Makanya Nabi pernah kedatangan seseorang minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bantu saya." Dilihat oleh Nabi, "Kamu masih kuat, diberikan kapak." Kata Nabi, "Pergi ke hutan, cari kapak." Begitu dia cari kapak, mendapatkan, dia jual, dapat bagian dari apa yang dia butuhkan. Nah, Abdurrahman bin Auf mempraktekkan nilai tadi. Yang paling indah ketika ditawarkan dua tawaran, beliau balas dengan dua tawaran lagi, dengan dua jawaban. Lihat jawabannya. Jazakallahu khaira, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Beliau seorang pebisnis, punya ilmu manajemen, ditunjukkan pusat bisnisnya, di situ dipraktekkan tentang nilai takwa yang tadi dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? 3 bulan sudah menjadi orang terkaya di kota Madinah. Yang hartanya 10.000 dinar. Kemudian untanya 10.000 ekor. Kambingnya tidak terkira, cuma dalam 3 bulan. Setelah setahun, jadi orang paling kaya di kota Madinah, sampai pernah terjadi kehebohan pasca wafatnya Nabi SAW. Ya, ada banyak kehebohan di kota Madinah, suara-suara yang sangat bising. Kata Sayyidah Aisyah, Masya Allah, ada apa ini? Kata para sahabat, Abdurrahman bin Auf datang membawa kafilah dagangnya. Anda tahu, membawa 600 unta yang penuh dengan perhiasan. Ada emas, ada perak, ada berlian, macam-macam. Kalau sekarang ada 600 truk datang, isinya semua emas, berlian, dan sebagainya. Ini bisa kebayang? Saking kayanya, kapaknya aja terbuat dari emas. Saking kayanya. Ini. Orang terkaya sekarang Bill Gates. Hartanya 1.300 triliun. Tapi belum tentu punya kapak. Gak percaya, tanyakan sana. Ya. Anda 3 bulan, setahun dapat apa? Padahal sholat juga, baca Quran juga. Bukan karena persoalan meningkat, kemudian estimasi, kalkulasi, harta, dan bukan itu poinnya. Tapi yang jadi persoalan ini, apa dari hasil takwa kita yang bisa kita dapatkan dalam alur kehidupan kita.